Jadi begini, untuk masyarakat menilai pengamen itu mungkin A, pengamen itu B. Ya. Itu sebenarnya semua itu disebabkan dari faktor pengamen itu sendiri. Oke. Pastinya di situ akan menyangkut ya cara Oke. cara mereka berngamen bagaimana. Oke. TOS, teman obrolan santai. Halo guys, selamat datang di channel yang akan mengupas tuntas tentang apapun yang lagi trending, yang patut kita bicarain dan kita kupas tuntas hanya di TOS, teman obrolan santai. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita, nah yang pastinya untuk segmen kali ini kita akan kupas tuntas mengenai dunia musik, musisi, apapun yang lagi trending. Nah, kita lihat dulu profil berikut ini. Kita sudah lihat profil narasumber kita untuk hari ini. Jadi langsung aja, ini dia Om Peter Lennon. Halo Om, apa kabar Om? Oh, baik. Baik Om ya, sehat ya. Waduh, Jadi puji Tuhan ya. mantap ya, selalu Oke. sehat ya. Amin. Sehat selalu. Kayak kalau ngeliat Om Peter nih semangat terus gitu loh. Jadi jiwa saya nih meronta-ronta nih, waduh. Saya harus semangat seperti Om Peter nih. Gitu. Jadi selama kita masih diberi Tuhan sehat baik, kita bermasyarakat, tidak lepas dari keluarga, ya kita harus tetap harus semangat. Amin, amin, amin. Oke guys, jadi gini guys, Om Peter Lennon ini sudah melanglang buana nih di dunia musik Indonesia, khususnya kalau teman-teman lagi jalan-jalan ke Yogyakarta di daerah Kaliurang, ini pasti akan ketemu sama Om Peter Lennon. Nah, jadi sudah banyaklah dibicarakan baik di dunia maya maupun keseharian teman-teman nongkrong apa segala macam pasti sering ketemu sama Om Peter Lennon. Nah, untuk lebih lanjutnya lagi kita kupas tuntas siapakah Om Peter Lennon ini sebenarnya. Oke, Om, Ya. kita tanya-tanya sedikit boleh Om ya? Boleh, Oke. silakan. Ya. Om Peter Lennon. Nah, ini kan dari nama nih Om Peter Lennon. Kalau boleh tahu Om, nama aslinya Om Peter itu siapa sih Om? Ya, nama asli saya. Kalau nama asli pastinya tidak lepas dari nama di KTP. Pasti. P- Nama KTP dan nama kakak Om ya? Iya, PIETER Pieter BUDIE Budie Yatmo, itu nama Om saya. Peter Budiatmo, Iya. itu nama aslinya Om Peter? Asli nama saya. Aslinya. Jadi teman-teman, Peter Lennon aslinya namanya adalah Om Peter Budiatmo. Iya. Betul ya? Iya. Oke, Om Peter. Nah, sekarang gini Om. Kalau saya lihat Om Peter ini kan sering saya lihat di Jalan Kaliurang Om. Betul, Hampir setiap hari lah. betul. Hampir setiap hari saya lihat Om Iya. Peter ada di Jalan Kaliurang. Nah, kalau saya lihat kan Om Peter, maaf ya Om ya, untuk usia Om Peter saat ini udah berapa Om ya kurang lebih? Saya kelahiran 55, sudah 67 berjalan. 67. 67. Om Peter masih eksis dan masih berkarir di dunia musik Ya, dengan umur 67 tahun. Ya. Wow. Hebat, hebat, hebat. Ini yang patut dicontoh nih. Patut dicontoh sama teman-teman yang jiwa muda ya, kaula muda ya Om ya. Gitu ya. Jadi harus semangat. Usia nggak menjadikan satu alasan untuk berhenti berkarir Om ya. betul ya. sekali. Betul sekali. Om Peter kalau mengawali karirnya sendiri itu dari tahun berapa Om ya? Sampai Om Peter bisa dikenal orang bahwa sosok Om Peter Budiatmo ini dikenal sebagai Om Peter Lennon. Ya. Jadi mungkin kalau persisnya saya sudah tidak begitu, karena sudah berjalan lebih dari berpuluh-puluh tahun ya. Tapi pada saat itu saya masih kuliah di UPN dulu. Oh, di Ya, UPN. Fakultas Ekonomi angkatan 77. Jadi dari perjalanan itu tidak akan saya sebutkan kapan dan bagaimana, tapi di satu segi saya memang sebelumnya itu saya memang sudah tertarik dan menonjol dengan saya bermain harmonika
Oh, awalnya dari Iya, main harmonika sama gitar itu. sama gitar itu Ya, Om ya. pada Oke. saat itu saya belum bisa beli gitar, belum bisa beli alat untuk pegangan. Bagaimana agar supaya saya gitar bisa bisa mengiringi harmonika yang saya tiup. Nah pada saat itu saya desain sendiri dulu. Pertama kalau nyanyi-nyanyi di kampung awalnya ya kita untuk agar supaya kita bisa gitar sama niup harmonika ya kita cencang di pagar. Jadi kita Oke, belum oke. bisa punya gambaran modifikasi bagaimana caranya untuk agar supaya kita punya pegangan harmonika ini bisa bunyi berbarengan dengan diiringi. Itu saja. Oke. Berarti awalnya itu memang suka ya suka Om Peter ya? menyanyi saya Suka menyanyi. suka gitar biarpun kita otodidak ya akhirnya tidak sepandai Oke. mereka. Tapi kan ini mereka menarik kebanyakan. Om Peter. Om Peter itu kan kalau waktu zaman kuliah itu kan ekonomi ya. Ekonomi. Tapi sekarang tuh malah jadi musisi dan udah terkenal sebagai ya orang kenal Om Peter ada sebagai musisi kan. Ya. Nah, ini kan jauh ya dari ekonomi ke musisi gitu kan. Lepas, tidak ada hubungannya sama sekali. Tidak ada hubungannya sama Iya. sekali. Tetapi juga bermanfaat. Bermanfaat. Betul, Ya, betul. saya setuju. bisa setelah dari perjalanan saya menekuni pengamen seperti ini. Fakultas ekonomi itu memang kelihatannya sepele, tapi ada sesuatu. Ada sesuatu yang mana bermanfaat dan saya masih tetap berani seperti yang saya lakukan hingga saat Oke. ini. Dari hobi yang menyenangkan akhirnya menjadikan hobi itu menjadi hasil ya. Betul Om ya. Di situ tuh jadi ekonomi UPN itu bukan sama sekali tidak bermanfaat, tapi bermanfaat juga buat karier saya hingga sekarang sebagai pengamen. Itu ada. Betul. Sejarahnya dari situ ya. Iya, ada. Jadi tidak dilepas tuh Iya, sejarahnya. tetap Setuju ada. banget Om. Iya. Dimana kita berpijak gitu kan. Jadi Iya. pada saat kita sudah sukses ataupun sudah dikenal ya harus tahu pijakan pertama kita di mana gitu. Iya. Jadi nggak lupa daratan Om ya istilahnya gitu ya. Iya. Tetap Jadi bermanfaat sekali. Biarpun kelihatannya tidak ada hubungannya, Betul. tapi nyatanya dari ini berjalan itu manfaatnya besar sekali. Luar biasa. Mungkin kalau kita menyangkut ekonomi pasti ada di situ ada manajemen, pasti ada sesuatu yang mana mungkin nanti akan saya sebutkan bahwa segala sesuatu itu bisa sedikit banyak tidak 100% berhasil dan sukses, tapi mendekati itu ada faktor juga dari ekonominya. Betul, setuju. Waduh, seru banget Om. Om Peter, ini kan Om Peter ini mengawali ya orang tahu itu Om Peter adalah sebagai pengamen ya atau musisi jalanan biasa kita sebut ya pengamen itu kan. Nah, kalau kita biasa sering lihat Om Peter itu adalah di tempat-tempat makan atau kafe-kafe ada di Kaliurang, Jalan Kaliurang situ ya. Nah, Om Peter sendiri gitu, bagaimana sih menurut Om Peter nih, kan kadang-kadang pengamen itu suka dipandang sebelah mata nih. Adalah nggak semua, tapi ada beberapa yang mungkin orang menganggap bahwa aduh, cuma pengamen atau apa gitu kan. Tapi dengan adanya Om Peter, Om Peter sendiri membuktikan bahwa pengamen itu tidak seperti yang mungkin orang-orang di sana bicarakan gitu loh, yang mungkin pandang pengamen itu sebelah mata. Bagaimana nih menurut Om Peter gitu loh? Jadi begini, untuk masyarakat menilai pengamen itu mungkin A, pengamen itu B, itu sebenarnya semua itu disebabkan dari faktor pengamen itu sendiri. Oke. Pastinya di situ akan menyangkut ya cara mereka berngamen bagaimana. Ya, pastinya di situ ada sesuatu personalnya ya. Iya, ada sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dan tidak bisa tidak bisa ditinggalkan. Karena di situ tuh yang bisa menilai, masyarakat menilai, bisa menerima dan tidak itu bukan karena mereka kenal dengan pengamen itu, bukan karena pengamen itu kaya atau bagaimana, bukan karena faktor yang lainnya, tetapi saya kira mereka berkenan hingga suka ingin mendengarkan lagi itu bukan disebabkan karena orang lain, tapi dari diri pribadi mereka sendiri dalam penampilan. Mereka bekerja
Berarti balik lagi itu adalah personal si pengamen itu sendiri ya, Iya. sehingga masyarakat atau penontonnya melihat bahwa waduh, ini pengamen ini misalnya ya mereka bisa berpikir positif atau negatif dong. Iya, betul. Tergantung kepribadiannya si pengamen Iya. itu sendiri ya. Karena apa, sikap Mas? ya. Iya. Karena apa, Mas? Jadi di situ tuh kalau kita mau sedikit banyak, bukan berarti 100% berarti, tapi mendekatilah ya, kita mendekati itu untuk disukai, apalagi sampai ngefans dan segala macam. Siap. Itu musik itu tidak cuma sebatas kita bisa nyanyi dan gitar, tapi ada beberapa faktor cara yang tidak bisa ditinggalkan sebagai keutuhan. Oke, jadi teman-teman buat yang selalu misalnya yang menganggap pengamen itu sebelah mata, nah jangan salah. Kalian juga bisa menilai sendiri ya Om ya. Bagaimana seorang pengamen itu ibaratnya mempunyai sikap. Bagaimana seorang pengamen itu mengekspresikan dirinya untuk ditonton oleh masyarakat atau ditonton oleh para penonton ataupun pengunjung ya gitu ya. Saya boleh ada kesempatan untuk memberi sedikit Boleh, tambahan. boleh. Sama ini Mas, jadi setiap kedatangan kita ya, kita nyanyi di suatu tempat itu entah itu rutin atau apa, yang kita nyanyikan kan selalu berganti-ganti dan segala macam. Nah itu kita tidak lepas bahwa masing-masing punya apa ya, situasi yang tidak bisa kita samakan, harus welcome kalau kita datang macam-macam sebabnya. Mungkin pas jajan mereka pas gundah ya, barusan putus pacarnya ya, soal keuangan agak seret dan segala macam. Ini real Mas. Oke, Ya. oke. Jadi kita tidak bisa, iya. Jadi mereka welcome dan tidak itu bukan semata-mata kalau kita penampilan kita bagus ya. Belum tentu. Kadang-kadang penontonnya sendiri ya. Ya mungkin pada saat itu mereka tidak siap untuk memang lagi galau. Oh iya, tidak siap untuk mendengarkan sesuatu ya, biarpun itu menyanyi. Atau bisa jadi nggak tahu lagunya. Bisa juga. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Nggak tahu lagunya tapi itu nanti akan kembali ke genre ya. Jadi ke genre. Iya. Itu bisa juga. Jadi faktornya banyak sekali. Tapi yang paling penting bahwa kalau dunia ngamen ini, mohon maaf Mas ya, saya pernah dengar ya, tapi tidak saya sebutkan ya, penyanyi terkenal, dia punya grup terkenal, Pak Peter selalu merendah, dia bilang, Pak Peter saya sama seperti Anda, saya juga ngamen, cuman sedang saya di panggung dan segala macam, lebih banyak di panggung. Tapi sebenarnya sama, tapi tidak semua punya perspektif seperti itu. Oke. Iya, tapi kalau orang pada jujur, kalau biarpun sudah di atas di kamar dia juga membutuhkan audiensi, dia membutuhkan juga orang untuk mendengar. Saya juga punya pengalaman unik tuh Om Peter. Ya. Jadi waktu itu saya lagi jalan nih sama teman-teman saya lah. Ada teman saya perempuan Om. Ya. Dia ceritanya lagi marahan nih sama pacarnya nih Om. Ya. Wah, dari awal dari berangkat dari rumah sampai kafe tuh mukanya cemberut tadi tepung gitu Om. Ya kan, tiba-tiba sampai kafe ada ini nih, ada musisi nyanyi gitu kan, lagunya tentang putus. Marah dia Om. Mantel ya. Marah. Iya, itu sangat Iya. Kenapa sih harus lagu putus gitu kan? Kan gua belum putus. Bisa lah. diterima. Kan nggak bisa disalahin Om. Makanya saya sampaikan Nah, itu tadi dia, kan? ada masukan yang saya sampaikan. Benar. Bahwa itu bukan jaminan. Bukan jaminan. Si A si B itu dalam penampilan bukan jaminan. Karena apa? Kalau dasarnya kita, tetapi yang paling pokok satu. Apa nih Om? Poin itu. Apa nih? Peter Lennon siap mendahului untuk menghibur orang lain. Mantap. Tuh kata kuncinya guys. Peter Lennon siap mendahului untuk menghibur orang lain. Itu kata kuncinya. Jadi musisi itu adalah ya tugasnya memang menghibur dengan karya-karyanya, dengan caranya. Nah, itu seperti itu. Konsekuensi dan Konsekuensi dan konsistensi. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mungkin lagi datang ke kafe, kemudian atau ketemu pengamen yang lagi nyanyi lagu galau, kalau hatinya lagi galau kan cocok. Kalau enggak kan nggak cocok gitu ya. Iya, jadi makanya mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan tidak berlebihan dan itu mutlak.
Jadi memang bukan jaminan, karena yang kita hibur ini kan berbagai macam keadaan. Oke. Kalau gitu Kondisi seseorang kita tidak bisa tahu. nah, Tapi sebelum yang kita jelas ya, kita ngobrol lebih jauh lagi Om, kita ya ngopi boleh. dulu. Ya. Ya kan, Oke. biar asik Thank nih ngopi you. Om. Enak Om. Asik Om ya, ngobrol santai sambil ngopi-ngopi. Ya. Ya kan. Nah, Om Peter, tadi ya saya setuju sih. Jadi nggak bolehlah kita memandang satu orang itu sebelah mata. Bukan hanya pengamen aja. Ini kan berlaku ke semua kan. Semua profesi gitu kan. Itu nggak bolehlah kita pandang sebelah mata. Karena kan kita belum tentu tahu gitu kan. Dan kita juga nggak boleh, istilahnya kita juga nggak boleh menghakimi sendiri. Ya, Seperti memang itu. betul. Ya. Nah, Om Peter, selama Om Peter berkarir nih, Om Peter punya nggak pengalaman unik? Apalagi kan sekarang orang lihat Om Peter misalnya dari looks-nya sendiri nih, waduh, mirip dengan sosok seorang John Lennon. Mungkin ada orang-orang luar sana memberikan nama Om Peter Lennon ya karena itu salah satunya. Ada nggak sih Om cerita unik di balik perjalanan Om Peter sebagai musisi jalanan? Silahkan Om. Jadi kalau memang ya kalau kita melakukan sesuatu rutinitas di jalanan ini memang berbeda di kantor-kantor. Betul. Ya. Jadi di situ sangat bebas sekali. Bebas berekspresi. Ya berekspresi bebas ya. Tapi di satu segi bahwa di situ tuh ada sesuatu di samping kita berkomunikasi dengan masyarakat banyak, terus ruang lingkupnya sama temanya kita di tempat-tempat tertentu yang pada umumnya di tempat-tempat orang nongkrong santai minum kopi dan segala macam. Kebanyakan kan mereka itu kan butuh santai, mungkin butuh sesuatu yang spesifik khusus bisa berkomunikasi. Nah saya hadir. Oke. Ya. Tapi di satu segi memang saya sampaikan tadi bahwa kita cuma sebatas mau mendahului untuk menghibur ya, memang pekerjaan saya seperti itu. Terus kalau jadi sesuatu yang unik ya itu saya sampaikan tadi bahwa saya ini kan di situ kan yang saya tampilkan kan gitar harmonika lagunya The Beatles untuk didengarkan orang yang pada minum kopi maupun yang ada di baru makan. Oke. Yang paling jelas bahwa saya pasti bersikap, saya selalu start dan siap bermodalkan bersih. Bersih itu kalau dari segi pakaian dan segala macam, yang paling penting bahwa kita bersih setiap hari ganti ya, karena kita menyanyi di tempat orang-orang sensitif ya, kita juga harus menghargai. Jadi memang faktornya banyak sekali. Lalu yang kedua kalau unik itu kan memang jelas bahwa di situ kan saya menyanyi. Tapi condong saya sering Mas ada sesuatu yang di luar itu, mungkin salah satu contoh mereka minta didoain kalau besok mau ujian dan segala macam. Ya, ini ada sesuatu hal yang saya sendiri tidak tahu. Saya juga tidak bawa tulisan kalau saya juga bisa sebagai nyambi sebagai paranormal dan segala macam. Oke. Ya. Ada seperti itu. Oh banyak ya. Sering. Dan saya sering dapat pesanan Mas dicegat di jalan itu ada sesuatu yang itu wujudnya itu uang Mbak. Waduh. Titipan dari Jakarta dari mana saya enggak tahu orangnya itu. Saya sering Om ini dapat salam dari ini. Saya sering. Seru ya, berarti di balik cerita Om Peter sebagai musisi ternyata ada cerita lain di luar musisi itu sendiri ya. Sodong kita ada sesuatu yang sebenarnya ya. di luar keterbatasan, di luar figur. Betul. Tapi Apalagi itu kan berdampingan itu nyata. Ya. Pengalaman uniknya dari Om Peter Lennon. Jadi ya karena kita hidup mungkin berdampingan Om ya. Baik dengan manusia sendiri atau manusia dengan. Tapi yang jelas yang sering itu saya sering menjumpai mereka ngangkat bendera. Pak Peter Anda luar biasa. Zaman saya masih kuliah, sama sekarang masih bisa ketemu Anda sehat sekali masih menyanyi seperti ini. Luar biasa.
Ini iya Mas, itu berkali-kali. Tahun berapa Om zaman kuliah dulu Om? Saya tuh udah angkatan 77. 77 sampai sekarang. Berarti 67 tahun. Lah, kalau orang jajan itu kan saya enggak tahu dia sudah S2, S3 kita enggak tahu. Kemarin Om ada WA dari saya. Om, saya dulu mahasiswa Jogja, besok hari Sabtu ini ketemu enggak? Saya bilang kemungkinan tidak ketemu karena saya baru ada sesuatu hal yang mana saya tidak ngantor di Jakarta hari ini. Saya datang ini karena kita sudah ada komitmen janjian, kita tidak bisa ditos Om ya. Jadi ini khusus, nanti setelah ini saya pulang. Wah mantap banget, thank you. Karena saya persiapan untuk kelar. Jadi ini khusus Om Peter Lennon datang di teman obrolan santai hari karena ini. kita komitmen sudah ada janjian lebih dahulu. Betul. Itu saja. Oke, berarti itu ya salah satu kunci orang biar sukses dan banyak disukai orang, ya lagi-lagi nggak boleh melanggar komitmen. Harus ya. berusaha konsisten. Melanggar komitmen, melanggar janji dan lain segala macam, kita harus konsisten. Kemudian dari segi waktu, nah ini ngobrol-ngobrol waktu nih guys, kita pasti penasaran Om Peter Lennon ini start dari rumah menjemput rezekinya itu dari jam berapa? Kita tanya langsung sama orang. Gimana Om? Jadi kalau dulu sebelum adanya ini yang namanya COVID-19 ini jauh ya sebelum COVID ya. Ini memang dampaknya luar biasa. Sampai kemarin ada PPKM. Ini dulu sebelum ada ini saya cukup siang menyanyi 1 jam. Nanti disambung lagi jam 7 malam, jam 8 malam saya sudah pulang ke rumah. Oke. Sudah cukup 2 jam itu satu hari. Kalau orang bekerja 8 jam di kantor maupun dan Pak Peter cukup diberkahi sama Tuhan, saya cuma menyanyi 2 jam sudah cukup diberi berkah. Lalu kalau soal ukuran dan batasan berkah, mungkin ini ada imannya buat semua orang dan untuk orang banyak, bahwa kita harus punya rasa syukur. Itu karena apa? Jadi kalau kita kembali bahwa kita manusia biasa. Betul. Ini memang segala sesuatunya ini tidak ada batasannya, ingin yang banyak. Tapi di satu segi bahwa dari perjalanan saya ini ada sesuatu yang membatasi. Orang harus punya rasa syukur. Oke. Nah, Peter kalau misalnya berangkat dari rumah tuh biasa jam berapa sih Om? Nah kalau sekarang saya mulai start itu setelah COVID ini, waktu PPKM ini kan kemarin ada peraturan Mas. Betul. Boleh jajan tapi tidak boleh makan di tempat, suruh bawa pulang. Betul. Karena saya ini dengan anak saya, dengan keluarga saya, bapak ini kenapa berhenti? Karena baru ada PPKM. Buat saya problem tersendiri, saya nyanyi mau nyanyiin siapa? Tapi satu didorong karena apa? Kita sudah komitmen dan konsisten dengan pekerjaan kita, Mbak ya. Bukan berarti Pak Peter tidak punya uang, tidak punya tabungan, ya. Tapi karena itu sudah pekerjaan. Apa yang mereka pada keheran? Ya? Loh, Om kok sampai di rumah saya, di perumahan saya? Saya PPKM itu tidak mau berhenti, saya tetap nyanyi. Host to host kembali pada tahun silam. Wah, sebelum saya menetap di Jalan Kalungah. Mantap. Nah ini perlu Anda ketahui, kalau host to host itu kemarin waktu PPKM 10 rumah itu akhirnya saya bisa mengambil kesimpulan, Pak. Kelihatannya di tempat kos-kosan itu kan Pugung sampai di Besi sana kan banyak sekali motor, banyak itu orangnya enggak ada, jadi semua pulang. Jadi saya menyanyi 10 rumah ini yang keluar cuma 1. Itu pada kemana Om? Ya pada pulang ke rumah. Oh, jangan-jangan kos-kosan kosong. Dan dia juga mungkin enggak keluar karena takut. Isoman Om? Jangan-jangan isoman? Iya sama, jadi ini tapi apa Mbak Mas, saya tidak sia-sia. Di satu segi secara kesehatan saya bisa keluar keringat menyanyikan 10 rumah kosong yang keluar cuma 1. Di satu segi saya tambah sehat, saya tetap berani biarpun COVID seperti itu orang tidak berani keluar, saya tetap dapat. Saya pernah di Besi itu pas ada seniman lukis langsung melukis saya. Ada kok lukisannya. Iya, dia malah bisa bercerita. Om Peter ini hebat.
dia tidak mau berhenti dalam keadaan darurat apa. Wah, Karena motivasi dan semangat tetap. benar. Nah, Setuju, ini setuju. ada lukisannya ada. Setuju Nah, banget. kebetulan itu sampai ke saya karena apa? Tetangga pelukis ini kebetulan itu kan anaknya itu rumahnya di sebelah. Jadi Oh, sampai ke I saya see. gambarnya itu ibunya ini tetangga saya ini ngirimi WA lukisannya sama. Oke. Jadi menjadi cerita tersendiri ada Mbak itu di memori. Keren Om, keren. Jadi pesannya dari Om Peter tuh sebenarnya apapun keadaannya gitu ya, jangan pernah berhenti berkarya gitu ya. Tetap masih ada kesempatan lain kan. Selama kita masih bisa Selama kita masih Ya. bisa berkarya, aman. sehat, sentosa selalu, Ya, tetaplah aman. berkarya. Jangan dijadiin alasan PPKM itu berhenti berkarya. Kadang-kadang ada nih Om, temanku juga nih. Nah, ini PPKM nih. Ya. Waduh, udah nih. Tidur Om dari jam 8 pagi sampai jam 8 besok pagi lagi. Iya. Iya. Gitu. Saya Karena dia bilang katanya, aduh mumpung PPKM nggak kemana-mana. bisa terjadi. Bisa terjadi. Tapi yang terjadi apa Om? Akhirnya penyakit kan bisa nimbul. Karena Iya, kan memang betul. kita nggak kena kayak matahari mungkin, nggak bergerak, terus kemudian juga nggak berpikir apa segala macam kan. Saya tetap masih bisa beli rokok. Saya masih tetap bisa nabung setiap hari. Itu dia tuh guys. Jadi Ya. tetap berkarya, jangan jadikan istilahnya apa ya, walaupun di depan ada rintangan, ada tantangan, dijalanin aja Om. Bener gak Om? Ya. Karena kan yang namanya rintangan, tantangan pasti kan ada hasil akhirnya. Kalau kita nggak jalanin, kita nggak akan tahu hasil akhirnya seperti apa. Waduh. Jadi semua Mas, Mantap. semua bisa terjadi tergantung kita masing-masing Betul. dalam menyemangati sama menghadapi segala sesuatu. Betul. Iya. Jadi semuanya itu sebenarnya sama ya, cuman gambarannya kok kebetulan kondisi kita dalam keadaan itu saja. Oke. Om Peter. Oke, kalau tadi kita udah ngebahas Om Peter nih. Nah, ada nggak sih anak-anak Om Peter yang nurunin Om Peter nih jadi musisi? Ya mereka bisa dilihat di YouTube. Nugra Official itu Wah, anak ada saya YouTube ya, Om? satu-satunya. Ya. Nugra Bisa dibuka Official. sekarang. Guys. Nugra Official tidak pakai ya. Itu anak saya. Nah. Cuman dia ini dia seneng gitar, seneng nyanyi, tapi bisnisnya dia di koi. Kalau di Google Map-nya di Bunga Senja Koi. Bunga Senja Koi, catat guys. Buka itu nanti showroomnya anak saya. Kalau yang hobi Ikan pelihara ikan koi, koi ya, ya. Om Peter ya, itu langsung aja klik Bunga Senja Koi. Nah, itu anaknya Om Peter Lennon. Nah, anaknya Om Peter Lennon ini juga punya channel YouTube namanya Nugra, nggak pakai H tapi guys, nugra.official. Jadi teman-teman yang mau lihat anaknya Om Peter nyanyi, Bisa nah, dilihat bisa sekarang. Nah, ini cek aja langsung. itu anak saya tinggal satu itu. Yang satu, anaknya ada berapa Om? Ya sebenarnya yang barep dulu kembar dua, tapi memang pada saat itu kondisi saya memang cobaannya memang ya pas kembar dua, ibunya hamil, ibunya harus operasi appendix udah dokter. Jadi perjuangan tersendiri. Saya berangkat dari orang sulit. Tapi apa usianya masih bayi pada saat itu ya Om ya? Yang apa yang meninggal dunia ini masih bayi, masih kecil ya berarti? Oh masih di dalam itu, tapi Oh, masih umurnya di udah 7 bulan, lahir itu dipacu itu Oke. kembar dua Mbak. Oke. Anak saya yang baru kembar dua selang 3 tahun ya Nugra Official. Oke. Akhirnya Nugra membuktikan bahwa sosok anak ini sebenarnya nggak akan jauh daripada seorang kesuksesan sosok seorang bapak. Nah, Suaranya juga tidak jelek, nanti Anda bisa buka didengerin Jangan pakai dulu dong. headset Mbak. jangan dulu. Harus didengerin ya guys. Jadi ini adalah pembuktian seorang anak nih. Nugra membuktikan kepada ayahnya bahwa dia bisa menjadi seorang musisi, dia bisa menjadi seorang pengusaha sukses, yaitu pengusaha ikan koi ya. Gitu ya, Om Peter. Oke, Om Peter. Untuk rencana Om Peter ke depannya nih. Karir Om Peter kan sekarang nih semakin hari semakin orang banyak kenal Om. Semua orang kenal, siapa yang nggak tahu Om Peter Lennon gitu kan. Bahkan mungkin saat ini ya, kan kalau Om Peter kan memang lebih banyak di Kaliulang, Yogyakarta. Ya. Artinya turis-turis yang datang juga pasti tahu Om Peter Lennon kan. Nah, Om Peter Lennon ini kira-kira karir ke depan itu mau seperti apa sih Om? Jadi saya tidak
mau target, Ya. ya, Oke. tidak mau planning. Yang paling penting buat saya apa yang ada di depan saya, rutinitas dan segala Jalanin. macam kita jalani dengan baik. Waduh, keren Jadi banget. untuk yang lainnya biar mengalir, bahwa kita bisa seperti ini, ya, mau bagaimanapun kita ada yang di atas. Oke. Itu saja yang paling penting, kita selalu berusaha karena kita manusia biasa, tidak lepas dari salah dan kekurangan. Yang paling penting apa yang ada di hadapan kita jalani sebaik mungkin. Wah, Itu keren saja banget ya. itu guys. Jadi dijalanin aja sekarang yang ada, tapi Ya. serius Om ya, dijalanin Ya, ya, ya. jangan setengah-setengah. Yang gitu lainnya ya. biar mengalir. Yang Ya. lainnya biar Ya, mengalir. jadi tidak ada Iya, target, betul. karena biar bagaimanapun apapun bentuknya, bahwa saya berangkat dari orang keterbatasan dan paling sederhana itu. Wah, seru. Seru. Ini masukan buat saya juga Om. Ya, kurang lebihnya posisi saya juga ada pernah seperti Om Peter lah gitu. Jadi intinya teman-teman, kalau sudah start harus sampai finish. Gitu ya. Jangan start tapi nggak finish gitu loh. Itu kan yang salah seperti itu. Kalau lari karung boleh. Lari karung boleh, karena banyak jatuhnya pasti Om. Tapi itu pun kan resiko Om, harus kita terima dong, bener gak? Iya. Balap karung misalnya kan, kita udah tahu nih pasti kalau nggak keserimpet jatuh. Nah kan berarti kan kita udah siap-siap. Gimana caranya kalau kita nih mau jatuh nih? Dengkulnya dikarungin Om, supaya nggak luka-luka Ya, gitu. ini sedikit anekdot dari ya buat Nah benar-benar. Setuju. Tadi pesan-pesan dari Om Peter Lennon nih sangat membangun lah, terutama untuk generasi muda saat ini. Dan oke, kalau kesan-kesan nih dan pesan Om Peter Lennon untuk musisi jalanan yang ada di Indonesia khususnya, itu harus seperti apa? Jadi poin buat teman-teman seni yang perwujudannya sebagai pengamen, poin buat Anda bahwa Anda sudah mau mendahului untuk menghibur orang lain. Kalau untuk yang lainnya, ya, bahwa setiap individu itu punya cara, ya, ciri khas tersendiri. Betul. Silakan tetap berkreasi, ya, untuk orang lain dan tetap semangat. Karena apa? Tuhan paling suka dengan orang yang rajin dan pasti diberi jalan. Amin. Biarpun kita harus sadar bahwa segala sesuatu itu tidak langsung datang itu roti yang enak. Betul. Tapi kita harus mau, apapun bentuknya, apapun bidangnya, apapun pekerjaannya, kita harus mau memulai dari bawah. Itu saja. Semangat buat teman-teman seni yang lainnya. Ini model lain ya. Iya. Teman musisi lainnya tetap semangat. Om, Tetap ya. semangat. Jangan Tuhan putus asa, pasti ya. beri jalan. Apapun keadaannya jangan Ya, putus asa. untuk besar kecilnya bahwa semua ada rasa syukur yang menggarisbawahi. Betul. Ya, betul, itu saja. Betul. Oke. Guys, jadi jangan pernah berhenti putus asa. Maksudnya jangan pernah putus asa maksudnya guys. Jangan pernah putus asa, jadi tetap semangat. Tuhan juga nggak akan tidur ya, Om ya. Jadi Tuhan juga akan lihat selama kita berkelakuan baik, kita jujur, kita juga punya semangat yang tinggi gitu ya. Semangat, apalagi di background di belakang kita ada keluarga ataupun ada sosok orang tua yang harus kita bahagiakan. Nah, ini Tuhan nggak akan pernah tidur bahwa perjuangan kalian akan membuahkan hasil yang baik. Wah, keren banget. Mantap, keren. Guys, penasaran kan? Kalau yang belum pernah lihat Om Peter Lennon langsung di di tempat aksinya nih, ya gila tempat aksinya gitu Om ya. Sebenarnya kalian bisa lihat juga di channel YouTube lo udah banyak lah. Di Instagram udah banyak banget yang share tentang Om Peter Lennon lagi perform. Nah kali ini di TOS Om Peter Lennon akan perform langsung di teman obrolan santai.
Oke Om. Ya. Kita duduk lagi Om. Guys, itu dia tadi Om Peter Lennon. Wah, keren banget. Jadi buat teman-teman yang belum tahu tentang Om Peter Lennon, langsung aja kalian bisa subscribe, like, and comment di channel YouTube-nya Teman Obrolan Santai di TOS Creative Media. Guys, oke. Kali ini kita selesai Om ya ngobrol-ngobrolnya ya. Thank you, seru banget. Seru banget ngobrol sama Om Peter Lennon. Tadi juga, waduh, keren. Keren banget Om. Terima kasih. Ternyata aslinya lebih keren lagi. Aslinya performance-nya lebih keren lagi, Om. Oke, sebelum kita closing, kita seruput dulu, Om. Thank you, Peter Lennon. Sampai jumpa lagi di segmen-segmen berikutnya, Om. Sukses, sehat Tuhan selalu. berkati, tetap semangat. Amin, amin. Oke, seru banget segmen kali ini. Kita sudah membahas semua tentang kegiatan Om Peter Lennon, keseharian Om Peter Lennon. Kemudian juga tadi kita lihat langsung live di Teman Obrolan Santai bahwa Om Peter Lennon langsung performance tadi ya. Oke, jadi kita ketemu di segmen berikutnya dengan cerita-cerita yang menarik lagi, tentunya dengan segmen-segmen yang lagi trending akan kita kupas tuntas hanya di TOS Teman Obrolan Santai.